Halo Sobat Belajar, bagaimana Sobat Belajar kabarnya hari ini? Semoga Sobat Belajar di rumah selalu sehat ya. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Abi. Sobat Belajar di rumah bisa panggil dengan sebutan Kak Abi. Nah, kakak di sini dan hari ini akan mengajak Sobat Belajar semua untuk membahas soal UTBK. Tapi permasalahan yang kita hadapi itu adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku menyimpang. Nah, dalam pelajaran sosiologi kali ini, kalau misalnya menurut Sobat Belajar di rumah nih, kebebasan berekspresi itu sebuah perilaku menyimpang atau bukan sih? Pasti kalau misalnya Sobat Belajar di rumah bilang ini bukan merupakan sebuah penyimpangan sosial ya. Sebetulnya kebebasan berekspresi ini merupakan bukan sebuah penyimpangan sosial. Namun kebebasan berekspresi ini harus melalui banyak peraturan nih, karena kan kita berekspresi tapi tetap ada harus batasannya ya. Kalau seperti di gambar ini, berdemokrasi, menyampaikan pendapat, ini merupakan hal yang biasa kita lakukan di Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya. Nah, karena demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, jadi demokrasi yang seperti apa nih yang bisa berjalan secara damai? Nah, demokrasi yang seperti ini sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya kebebasan berekspresi itu adalah hak setiap individu. Nah, tapi hak setiap individu ini sebetulnya ada peraturannya lagi, karena kita tidak sepenuhnya memiliki hak, tapi juga ada kewajiban yang harus kita jalani sebagai warga negara yang baik tentunya. Begitu ya Sobat Belajar. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya nih. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang atau faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penyimpangan sosial. Yang pertama kita di sini ada faktor sosialisasi, kemudian faktor anomi, kemudian differential association, dan yang terakhir adalah faktor labeling. Kalau misalnya teman-teman di rumah, Sobat Belajar di rumah bertanya-tanya nih, kalau misalnya demokrasi yang tadi, itu penyimpangan sosialnya bisa terjadi karena faktor apa sih? Nanti akan kakak bahas di sini. Yang pertama, kita langsung masuk ke faktor. Nah, faktor penyimpangan sosial yang pertama, yang ini ada namanya faktor sosialisasi. Faktor sosialisasi. Biasanya faktor sosialisasi ini adalah faktor sosialisasi yang kurang sempurna. Kalau misalnya nih, Sobat Belajar lagi diberitahukan oleh orang tua Sobat Belajar kalau misalnya nggak boleh melakukan hal yang A, nggak boleh melakukan hal B. Nah, begitu pula sosialisasi ini biasanya sosialisasi yang kurang sempurna, akhirnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sosial yang baru. Kemudian yang ini namanya faktor anomi. Faktor anomi ini biasanya terjadi pada masyarakat modern, karena pada masyarakat modern ini terjadi antara penumpukan faktor-faktor hak dan kewajiban. Ini akhirnya mempengaruhi. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya differential association. Maksudnya di sini adalah faktor penyimpang ini dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman Sobat Belajar sekitar. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang baik, kita bergaul sama orang yang misalnya rajin beribadah, pasti tentunya kita juga akan terbawa untuk melakukan hal yang baik pula. Tapi kalau misalnya kita berkumpul sama orang-orang yang kurang baik, kita berkumpul sama misalnya teman-teman yang nakal, nanti pasti kita juga akan kebawa pada hal yang mengarah ke hal-hal yang negatif pula. Itu yang disebut dengan differential association. Nah, yang terakhir ada juga namanya faktor labeling. Jadi, di faktor labeling ini, Sobat Belajar di rumah, pasti pernah dong kalau misalnya di kelas nih, kamu bego, kamu bodoh. Nah, itu namanya faktor labeling. Itu sebetulnya kalau misalnya kita memiliki teman yang bodoh atau kita memiliki teman yang malas, kita tidak boleh bilang kalau misalnya dia malas, tapi kita harus lebih memacu dia supaya bisa lebih baik lagi, supaya bisa lebih rajin lagi, seperti itu. Karena faktor labeling ini ternyata dia memiliki pengaruh yang sangat besar loh pada si individu tersebut untuk melakukan hal-hal penyimpangan sosial.
Seperti itu. Nah, lanjut kita bahas lebih detail lagi di sini. Nah, yang tadi yang pertama, faktor sosialisasi. Faktor sosialisasi ini adalah, kalau di sini tulisannya ketidaksesuaian pesan atau norma dan nilai-nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Nah, yang teman-teman ketahui nih, agen sosialisasi itu yang pertama yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Terus kemudian lingkungan, kemudian sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya faktor sosialisasi yang tidak sempurna ini tumbuh karena sosialisasi yang kurang mendalam. Kayak misalnya nih di keluarga, di sini ada sebuah keluarga. Misalnya, nah, misalnya si keluarga ini si ayahnya menasehati anaknya, tapi anaknya kurang mengerti akan tata bahasa yang digunakan oleh ayahnya tersebut, akan bahasa ayahnya mungkin terlalu sulit dimengerti untuk anak seumuran si anak laki-laki ini. Jadi anak laki-laki itu kurang mengerti dan memahami apa sih maksud ayahnya ini. Nah, itu adalah contoh sosialisasi yang tidak sempurna di lingkungan keluarga. Atau bisa jadi kalau misalnya agen sosialisasinya ada sekolah misalnya, padahal di sekolah tersebut mengajarkan sebuah hal yang baik, tapi karena sosialisasinya kurang sempurna, maka siswa-siswanya juga kurang memahami gimana sih seharusnya bertindak dan bertingkah laku di sekolah tersebut. Nah, itu disebut dengan faktor sosialisasi. Jadi, ketidaksesuaian pesan bisa disebut seperti itu. Ketidaksesuaian sama yang dimaunya tuh seperti apa. Nah, yang kedua berikutnya ada namanya faktor anomi. Nah, faktor anomi ini sangat berhubungan erat sekali sama demokrasi yang tadi, sama kebebasan berekspresi dan berpendapat. Karena faktor anomi ini adalah sebetulnya sebuah penumpukan. Jadi gini, tumpang tindih disebutnya. Tumpang tindih antara hak, norma, dan nilai yang ada. Nah, akibat dari banyaknya nilai dan norma yang ada di masyarakat ini biasanya menimbulkan adanya tumpang tindih antara norma-norma, antara hak-hak seperti itu. Kalau misalnya nih, kita lagi berdemokrasi, itu kan biasanya kan adalah norma atau nilai yang nggak apa-apa, itu wajar menyampaikan pendapat. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya menyampaikan pendapat itu harus tetap ada batasannya. Nah, sebagian orang bilang kebebasan itu hak segala bangsa, hak segala individu, seperti itu. Jadi, faktor anomi ini sebenarnya adalah karena dalam suatu lingkup masyarakat tersebut terlalu banyak tumpang tindih antara nilai dan norma yang berlaku. Nah, biasanya anomi ini terjadi pada masyarakat yang memiliki kebanyakan norma nih, memiliki banyak norma, banyak nilai. Namun, nilai dan norma itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang akhirnya orang-orang jadi bingung nih, yang mana yang betul, yang mana yang harus lebih kuat, yang mana nilai yang harus lebih kuat, seperti itu. Padahal kan kebebasan berpendapat itu adalah ini ya, maksudnya hak semua orang untuk mengutarakan pendapatnya, tapi juga tetap diatur dalam undang-undang pers, seperti itu. Itu adalah yang namanya faktor anomi. Kita lanjut ya Sobat Belajar. Nah, kita ke slide berikutnya. Ini namanya yang ketiga, ada faktor differential association. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah, kita baca dulu. Semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang lain, orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin tinggi pula, kemungkinan besar pula,
orang itu juga untuk berperilaku menyimpang. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya sobat belajar di rumah suka berkumpul sama orang-orang yang rajin beribadah, suka berkumpul sama orang-orang yang rajin belajar, maka sobat belajar juga akan terbawa ke hal-hal yang sama nih, rajin belajar juga dan rajin beribadah juga. Tapi kalau misalnya ternyata sobat belajar malah berkumpul sama teman-teman yang sebaliknya. Nah, ini nih. Kalau misalnya berperilaku ke teman-teman kan berkumpul sama orang yang sering berperilaku menyimpang. Nah, itu resikonya yang ditimbulkan akan semakin besar pula kemungkinannya kalau misalnya orang tersebut untuk bertingkah laku menyimpang seperti itu. Itu yang dinamakan dengan faktor differential association. Begitu ya teman-teman. Lanjut nih. Ini cukup mudah dimengerti yang nomor 3. Kita lanjut ke yang faktor yang terakhir, yaitu adalah faktor labeling. Di faktor labeling ini biasanya itu dikasih julukan buat teman-teman atau seorang individu yang melakukan penyimpangan sosial. Nah, biasanya ini muncul karena adanya cap atau julukan atau sebutan atas individu yang melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Nah, jadi kalau misalnya ini dicap, dijuluki seseorang yang seperti apa, terus dapat sebutan-sebutan yang tidak baik, kayak misalnya kamu pemalas, kamu bodoh, terus kamu tidak rajin. Biasanya individu yang mendapatkan sebutan tersebut akan secara tidak langsung memahami dirinya bahwa dirinya itu tidak rajin atau bahwa dirinya itu bodoh. Nah, ini yang membuat salah satu faktor yang menyimpang, karena faktor labeling ini sangat berpengaruh loh sebetulnya bagi kondisi psikologis dan psikis dari si individu tersebut. Nah, jadi bagi sobat belajar nih di rumah yang punya teman atau misalnya yang punya sahabat atau dia kurang rajin dalam belajar, jangan dikatain, karena kita harusnya membantu mereka. Karena kalau misalnya kita mengecap mereka, kasih labeling mereka, nanti akhirnya adalah ya yang ada faktor penyimpangan sosial seperti itu. Gitu ya nih, kalau misalnya di gambar ini, jadi satu individu dibilang loser sama teman-temannya. Karena ini artinya kan labeling kan. Nah, jadi si individu ini ngerasa kalau dia itu ya pecundang. Nah, tindakan yang tidak boleh itu sebenarnya yang mana? Nah, lingkungan sekitar ini. Jadi sebagai teman yang baik ini nggak boleh deh mereka berbicara seperti itu kepada temannya. Nah, begitu sobat belajar, kan sekarang kita udah memahami nih 4 faktor dari faktor-faktor penyimpangan sosial yang ada. Sekarang gimana kalau misalnya kita lanjut ke pembahasan soalnya aja ya? Oke nih, sekarang Kak Abi mau lanjut ke pembahasan soalnya aja. Nah, ini pembahasan soal yang pertama. Latihan soal. Alat pengendalian sosial yang bersifat institusional melembaga adalah institusi. Berarti kita harus pahami kata ini dulu. Institusi berarti kayak macam sekolah, kantor, pendidikan. Nah, ini udah langsung kelihatan nih. Pengendalian sosial yang bersifat institusional berarti apa? Di mana? Dikendalikan melalui pendidikan. Berarti jawabannya yang nomor 4 saja ya. Karena gosip ini biasanya oleh masyarakat, lingkungan sekitar, desas-desus pun begitu. Kalau teguran biasanya dari orang-orang terdekat seperti keluarga. Nah, begitu ya sobat belajar. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nomor kedua. Penyimpangan sosial antara lain terjadi akibat, biasanya penyimpangan sosial ini terjadi nih karena apa ya? Yang pertama, kita lihat melemahnya pengawasan sosial. Bener ya, karena lemah. Kalau misalnya pengawasan sosialnya lemah, berarti gampang pula terjadi penyimpangan di area sosial tersebut. Berarti ini benar.
Kemudian lanjut nomor 2, situasi kacau akibat peperangan. Betul ya? Atau tidak? Kita titikin dulu, lompat. Lanjut nomor 3, kalau misalnya masih bingung, sobat belajar di rumah nih dalam menjawab pertanyaan bisa langsung ke pilihan yang berikutnya, karena kita tidak perlu berfokus untuk memikirkan yang kita tidak mengerti. Kita lanjut ke nomor 3 dulu. Adanya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Betul ya, penyimpangan sosial itu terjadi karena sosialisasi yang tidak sempurna tadi. Berarti ini benar. Nomor 4, perubahan sosial yang terlalu cepat. Ini kayaknya nggak perlu ya, karena perubahan sosial yang terlalu cepat itu dikendalikan oleh arus globalisasi, dan itu bukan merupakan faktor penyimpangan sosial yang terjadi. Begitu, jadi jawabannya adalah 1 dan 3 atau 1, 2, 3. Nih, kita telaah lagi yang nomor 2. Situasi kacau akibat peperangan, penyimpangan sosial terjadi. Nah, kalau ini kan penyimpangan sosial yang terjadi. Biasanya situasinya kacau akibat peperangan. Misalnya nih ada kerusuhan. Biasanya di situ, di dalam kerusuhan itu, biasanya terjadi penyimpangan sosial kan. Nah, berarti yang nomor 2 ini adalah benar ya, karena situasi terjadi kacau. Nah, peperangan yang di sini maksudnya ini kerusuhan. Baik kerusuhan di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Begitu ya sobat belajar di rumah. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikut ya, pertanyaan latihan soal berikutnya. Nah, ini nomor 3 nih. Kita baca bareng-bareng ya. Berikut ini adalah contoh kejahatan yang terorganisasi. Organized crime. Jadi, kejahatan yang sudah direncanakan. Jadi, kejahatan tuh ada yang biasanya ada yang secara spontan, tapi ada juga yang organized. Jadi, direncanakan. Kita lihat nomor 1. Pengedaran narkoba. Pengedaran narkoba biasanya direncanakan nggak sih? Direncanakan ya, karena kan dia harus menyusun strategi, bagaimana mengedarkannya, siapa saja yang harus dia hubungi, kapan pelaksanaan pengedaran tersebut, gimana cara menghindari kepolisian. Nah, berarti ini benar. Pengedaran narkoba. Terus nomor 2, ini berarti terorganisasi ya. Pengedaran. Nomor 2, mengedarkan uang palsu. Nah, ini benar juga, jelas. Karena apa? Ya kan kalau misalnya orang tersebut mau mengedarkan uang palsu, pasti yang pertama dilakukan adalah mencetak uangnya dulu dong. Setelah mencetak uangnya, baru ia edarkan uangnya. Gak mungkin ini dilakukan sespontan itu, karena ini membutuhkan sebuah teamwork yang akhirnya membutuhkan organisasi untuk mencetak uang palsu. Nah, yang nomor 3 nih, kita baca. Komplotan pencuri kendaraan bermotor. Betul, karena ini komplotan. Mereka berkomplot. Jelas-jelas itu ada kata organisasi di sini. Berarti mereka adalah gabungan dari orang-orang yang emang sengaja nih mereka buat mencuri kendaraan. Sekarang nomor 4 terakhir. Penyalahgunaan narkotika. Jelas enggak, karena ini kan penyalahgunaan narkotika ini sebuah yang tidak direncanakan dan tidak terorganisasi dengan baik. Maka jawabannya yang betul adalah 1, 2, dan 3. Seperti itu ya sobat belajar di rumah cara menjawabnya. Kita kalau misalnya ada soal seperti ini harus ditelaah dulu nih. Nomor 1 seperti apa, betul atau salah. Nomor 2 betul atau salah. Nomor 3 bagaimana. Nomor 4 bagaimana. Seperti itu selanjutnya. Nah, lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 4 nih. Kita baca soalnya dulu. Jenis pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik. Di sini kita harus tahu kata kuncinya. Ancaman dengan menggunakan fisik. Nah, berarti apa? Kita lihat nih skimming. Ini pencegahan, desas-desus, teguran, hukuman, pendidikan. Yang jelas yang paling benar adalah nomor 4.
biasanya itu adalah hukuman. Jelas ya kalau misalnya ini jenis pengendalian sosial yang menekankan pada tindakan, yaitu hukuman jawabannya. Begitu, kita lanjut langsung ke soal berikutnya. Oke. Nah, soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah salah satu jenis pengendalian sosial pada masyarakat tradisional yang paling efektif. Pengendalian sosial yang paling efektif. Nah, apa nih pengendalian sosial yang paling efektif? Biasanya pada masyarakat itu kita dikasih sebuah mitos biar orang-orang pada, misalnya mitos danau berhantu. Berarti kan orang-orang jadi pada takut dan nggak melakukan hal-hal yang asusila di dekat danau tersebut. Legenda atau legend itu juga betul ya, karena biasanya kalau masyarakat tradisional kan masih percaya ya sama hal-hal yang berbau dengan tahayul. Berarti ini juga betul. Kemudian tabu. Betul juga. Gosip ini juga pengendalian sosial pada masyarakat. Karena kalau misalnya masyarakat ini ngomongin orang misalnya, jadi orang tersebut yang melakukan penyimpangan sosial biasanya dia akan merasa malu karena dia digosipin. Seperti itu ya teman-teman. Berarti ini jawabannya semua benar. Jawaban soal nomor 5, jawabannya semua benar. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 6. Kita baca lagi soalnya bareng-bareng. Agar kota tampak indah dan bersih, pemerintah daerah mengajak dan menghimbau kepada pedagang kaki lima untuk menempati kios-kios yang sudah disediakan. Nah, ini menempati kios-kios yang sudah disediakan menjadi kata kuncinya. Kasus di atas termasuk pengendalian sosial apa nih? Preventif, represif, koresif, persuasif, dan edukatif. Kalau preventif itu apa berarti? Preventif itu adalah pencegahan. Kabi tulis ya di sini. Represif itu adalah sebuah penekanan. Jadi orang-orang ditekan supaya pindah kiosnya. Koreksif itu menggunakan kekerasan. Persuasif, ajakan. Kalau ini yang terakhir edukatif, pendidikan ya, semuanya udah tahu. Nah, berarti apa nih? Kalau misalnya pemerintah daerah mengajak, jelas-jelas di sini udah ada kata mengajak, berarti sobat belajar di rumah udah tahu jawabannya. Yang ini nomor 4. Persuasif. Bersifat ajakan. Begitu. Jadi sobat belajar di rumah harus tahu dulu nih arti dari kata-kata ini. Karena kalau misal sobat di rumah udah tahu arti katanya, pasti nanti akan gampang dan mudah buat menjawab soal seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya. Ini, oh iya, ntar dulu. Ini harus diingat lagi ya, kalau misalnya sobat belajar perlu, ini ditulis biar tidak lupa. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 7. Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, pemerintah mewajibkan pengendara sepeda motor menggunakan helm yang berstandar resmi. Upaya pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah tersebut bersifat apa nih? Yang tadi kita udah bahas, persuasif itu artinya apa? Represif artinya apa? Berarti kalau misalnya untuk mengurangi ancaman pengendara motor untuk menggunakan helm, upaya pengendalian. Berarti ini dia, pemerintah tuh mewajibkan. Berarti ajakan atau tekanan?
Kalau mewajibkan lebih ke tekanan ya, karena kan dia diberikan sebuah penekanan nih kalau misalnya pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Berarti jawabannya adalah represif, karena bukan bersifat ajakan ya, tapi bersifat tekanan. Nah, begitu. Ini yang tadi udah ngerti ya, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sejenis ini juga sering keluar loh teman-teman, yang perlu ketahui di UTBK. Jadi persuasif, represif, koresif, preventif itu udah harus dihafal teman-teman di rumah. Kita akan bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Konflik. Sekarang membahas tentang konflik sosial. Konflik dalam interaksi sosial ini biasanya terjadi karena apa nih? Konflik dalam interaksi sosial biasanya terjadi karena apa? Kalau misalnya sobat belajar di rumah nih, konflik sama teman misalnya, biasanya karena ada ketidakcocokan pendapat, bukan? Nah, kita lihat di sini soalnya. Yang nomor 1, menyesuaikan diri dalam interaksi sosial. Kita tandain dulu. Mengakui keragaman peranan dalam masyarakat. Ini bukan penyebab konflik ya. Yang nomor 2 berarti kita coret. Mengerti peranan seorang lain dalam hubungan dengan dirinya. Ini bukan juga. Menyadari perbedaan antar individu juga bukan. Mengikuti peranan diri sendiri. Nah, ini kalau nomor 1, menyesuaikan diri dalam interaksi sosial. Betul ya, karena dia menyesuaikan dirinya, berarti dia mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, kalau misalnya yang mengakui keberagaman, benar, karena dia juga berarti bersifat toleransi sama keberagaman itu. Terus kemudian yang ketiga, mengerti peranan orang lain dalam hubungan dengan dirinya. Jadi mengerti perasaan orang lain kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman yang lagi sedih ya dia mengerti nih. Jadi kalau misalnya itu berarti ini termasuk yang sifat yang benar. Terus yang nomor 5, menyadari perbedaan antar individu. Berarti ini juga sikap toleransi. Nah, yang tidak memiliki sifat yang sama yaitu yang nomor 5. Tahu kan ya sobat belajar di rumah kenapa pilih nomor 5? Karena yang kita baca lagi, mengikuti peranan diri sendiri. Berarti apa kalau mengikuti diri sendiri? Ya, namanya ini adalah egois. Nomor 5 ini adalah sifat egois. Berarti konflik yang terjadi karena egois. Biasanya orang yang egois itu lebih mudah untuk mendapatkan konflik dengan teman-teman sekitarnya atau lingkungan sosialnya. Begitu sobat belajar. Oke, ini gampang ya pertanyaan seperti ini, jadi harus ditelaah banget. Gitu. Gimana sobat belajar? Mau lanjut ke nomor berikutnya? Lanjut ya, nih nomor berikutnya. Nomor 9. Saifuddin. Pertanyaannya, Saifuddin tidak menyukai tindakan Mamat yang berlangsungnya pelajaran di kelas. Situasi tersebut adalah konflik yang diakibatkan adanya pertentangan. Nah, ini kalau yang tadi tuh lebih ke teorinya, tapi kalau soal yang ini, soal nomor 9 ini, dia langsung ke contoh kasusnya. Kita lihat pertentangan antara Saifuddin dengan Mamat ketika berlangsungnya di kelas situasi. Nah, tidak menyukai tindakan. Mungkin si Mamat melakukan sesuatu yang berisik, makanya dia gaduh kan. Atau mungkin si Mamat melakukan tindakan curang, mencontek kayak gitu misalnya. Nah ini kan si Mamat selalu gaduh nih. Misalnya Saifuddin selalu pengen belajar, tapi ternyata berisik gara-gara si Mamat ini. Ini gara-gara apa sih biasanya konflik ini? Akibatnya nih apa? Situasi yang tersebut adalah konflik yang diakibatkan apa nih? Kita lihat. Antar individu, titikin dulu ya kalau misalnya masih bingung. Kalau misalnya lanjut budaya, bukan ya jelas karena itu di kelas dan bukan konflik budaya karena gaduh ini. Terus kepentingan,
titikin dulu yang tadi. Politik jelas bukan, paham jelas bukan, karena mereka tidak berselisih pendapat. Mereka tidak berselisih pendapat. Nah, yang jadi pertanyaan ini, antar individu atau kepentingan? Ternyata jawabannya adalah antar individu. Karena apa? Karena Saifuddin ini tidak menyukai Mamat karena berisik, karena gaduh. Nah, belum tentu nih Mamat dianggap juga gaduh sama teman-teman yang lain. Makanya kita sebutnya adalah antar individu ya. Jadi yang benar adalah yang A isinya. Nah, seperti itu sobat belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan serupa seperti ini, kita harus telaah lagi kalimat situasionalnya, kalimat penggambaran situasinya, seperti itu. Gimana sobat belajar? Mau lanjutkan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya, biar makin jago jawab pertanyaannya. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini. Kita baca soalnya bareng-bareng. Konflik dalam interaksi sosial nih. Biasanya interaksi sosial ini pasti ada konflik kalau misalnya kita berbeda atau bersilang pendapat. Terjadi karena apa? Kita baca lagi yang A. Menyesuaikan diri dalam interaksi sosial, betul. Yang B. Mengakui keberagaman peranan dalam masyarakat. Benar ya, karena dia mengakui keberagaman. Benar. Yang C, mengerti peranan orang lain dalam hubungan dengan dirinya. Betul, karena dia melakukan toleransi. Yang ini yang D, menyadari perbedaan antar individu. Benar. Jadi ketiga sifat ini adalah sifat toleransi nih, mengikuti peranan diri sendiri. Nah, betul. Berarti ini adalah toleransi nih. Kabi tulis ya. Nah, jadi yang konflik yang terjadi ini biasanya karena apa? Karena ini, keegoisan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sobat belajar di rumah, kalau misalnya memiliki sifat toleransi lebih besar, biasanya sobat belajar di rumah itu memiliki hubungan yang baik sama teman-temannya, karena di sana banyak toleransi, banyak memaklumi, individu itu berbeda satu sama lain. Jadi tidak perlu untuk mengikuti peranan diri sendiri atau menilai orang hanya dalam sekejap mata aja, karena sebagai manusia, sebagai seorang individu yang berbeda, kita membutuhkan sebuah toleransi. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Ini udah gampang, kita lanjut ke halaman berikutnya. Soal berikutnya adalah nomor 11. Nah, latihan soal nomor 11. Kita baca bareng-bareng. Fungsi utama nilai budaya. Sekarang kita udah berganti ke nilai. Sedikit bergeser. Nilai budaya itu seperti apa sih? Kita baca dulu. Fungsinya yang dia tanya. Fungsi. Yang A. Mengantisipasi terjadinya perubahan sosial yang cepat. Yang B. Menyelaraskan individu dengan ideologi yang ada. Tandai. Yang C, membatasi perilaku individu. Perilaku individu ditandain. Yang D, sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Enggak ya, karena nilai budaya itu bukan pedoman yang tertinggi. Terus yang E, menjaga homogenitas kelompok. Fungsi utama sistem nilai budaya. Ini juga jadi pertanyaan. Sekarang kita lihat, mengantisipasi terjadinya perubahan sosial yang cepat. Betul juga. Nah, antara nomor A, B, C, dan E, yang mana nih yang paling sesuai sama fungsi utama dari sistem nilai budaya? Kita lihat lagi. Yang A itu mengantisipasi terjadinya perubahan sosial yang cepat. Betul sih, kalau misalnya adanya perubahan sosial yang cepat, kita kembali lagi pada kebudayaan kita yang kita miliki. Yang B, menyelaraskan individu dengan ideologi yang ada.
Kayaknya yang B ini kurang ya, karena kan dia menyelaraskan individu dengan ideologi. Ini beda ideologi dengan fungsi utama nilai budaya. Jadi yang B bisa kita coret ya. Yang B bukan. Sekarang lihat yang C, membatasi perilaku individu. Nilai budaya itu membatasi perilaku individu kah? Masih bisa. Yang E, menjaga homogenitas kelompok. Enggak ya, fungsi budaya itu bukan membuat sebuah eksklusivitas dari kebudayaan itu. Jadi kalau misalnya fungsi dari nilai budaya ini, dia sebetulnya bukan untuk mengeksklusifkan budaya tersebut. Jadi ini bukan fungsi utama. Jadi ini salah. Sekarang kita punya C dan A. Pasti membatasi perilaku individu. Yang C membatasi perilaku individu, yang A mengantisipasi terjadinya perubahan sosial yang cepat. Ya, jawabannya adalah A dan C. Jadi ini 1 dan 3. Kalau misalnya pertanyaan biasanya dia berbentuk nomor. Jadi jawabannya 1 dan 3. Begitu ya sobat belajar di rumah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan soal yang berikutnya. Nah, ini nomor 12. Semakin mudah soalnya. Semakin sempit. Perbedaan tata perbedaan atau apa tuh? Tempatkah? Situasikah? Waktukah? Atau kelakuankah? Perbedaan, tata, perbedaan. Kayaknya ini salah soalnya. Tempat, situasi. Kita skip ya. Ini soalnya nggak sesuai. Kurang lengkap soalnya. Nomor 12 di skip. Nah ini nomor 13. Kita baca soalnya bareng-bareng. Berikut ini adalah nilai-nilai mendasar masyarakat barat. Nilai-nilai masyarakat barat. Berarti kalau masyarakat barat berarti kita mengacunya ke budaya apa? Biasanya kalau budaya barat itu lebih ke Eropa atau Amerika ya, sobat belajar. Nah, kita lihat di sini. Ada kata kecuali di sini. Berarti kita pilih yang kecuali, berpikir positif. Betul, biasanya budaya barat sering berpikir positif. Berhidup hemat, kita titikin dulu. Bekerja keras, titikin dulu. Betul ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih, kebudayaan barat itu memiliki budaya yang pekerja keras. Terus kemudian fatalistik. Nah, berarti kita udah tahu ya. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal nomor 14. Kita baca lagi. Seorang pekerja seks komersial atau PSK ditangkap oleh aparat Satpol PP karena dianggap melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Nah, tindakan petugas Satpol PP tersebut itu termasuk upaya apa nih? Upaya menegakkan norma apa? Biasanya dia pelanggaran karena norma apa? Kita lihat di sini. Ada pelanggaran norma apa ya? Si PSK ini norma agama kah? Bisa ya kita titikin dulu. Nah, kemudian ada yang B, apa? Asusila, bisa kita titikin dulu. Melanggar hukum, bisa juga kita titikin dulu. Kelakuan, jelas nggak ada ya ini, berarti yang D itu bukan. Kemudian lanjut ke kesopanan, bukan juga ya, karena itu bukan bagian dari norma kesopanan. Nah, kesopanan bukan. Berarti agama bukan ya atau bukan? Karena agama adalah lebih ke agama kali ya. Karena ini kan dia lebih ke pekerja seks komersial. Jadi agama itu bukan. Antara hukum juga bukan, karena berarti dia yang terakhir adalah tindakan asusila. Nah, isinya adalah tindakan asusila. Jadi nomor 14 nih, seorang pekerja seks komersial atau PSK ditangkap oleh aparat Satpol PP, kemudian melanggar peraturan ini atas ketertiban umum. Nah, tindakan petugas ini nih berarti upaya untuk
menggagalkan norma apa? Berarti jawabannya adalah norma asusila. Nah, begitu juga nih kalau misalnya sobat belajar di rumah lagi misalnya latihan soal di rumah, di kamar sendirian misalnya latihan soal. Nah, sobat belajar harus sama nih seperti metodenya seperti yang Kak Abi lakukan. Jadi, dilihat dulu kata kuncinya apa. Kita lihat kata kuncinya, kemudian setelah melihat kata kuncinya, dilihat pilihannya yang sesuai yang mana. Jika masih bingung, sobat belajar di rumah bisa dititikin dulu. Nah, kalau misalnya udah semakin persempit, dikerucutkan jawabannya, nanti jawaban yang tadinya banyak seperti ini akan mudah dimengerti dan akhirnya dapat jawaban yang pasti. Seperti itu ya sobat belajar di rumah. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang terakhir. Nah, nomor 15 adalah soal yang terakhir dari sesi kali ini. Kita baca soalnya bareng-bareng ya. Ketika melihat polisi yang sedang berpakaian dinas. Nah, pencopet itu segera berlari nih. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh, jadi ketika melihat polisi, copet itu langsung berlari. Berarti di sini kita harus lihat kata kuncinya itu melihat. Nah, berarti melihat nih, si copet ini melihat apanya dari polisi? Bisa saja bentuk tubuh, atau wacana, atau pakaian, atau usia, atau bahkan jenis kelamin. Kayak bentuk tubuh tidak ya, karena di sini dijelasin polisi yang sedang berpakaian dinas. Ini sudah jelas sekali di soal dituliskan seperti itu. Berarti kalau misalnya itu adalah yang C jawabannya, karena dia berbentuk pakaian dinas. Nah, kalau misalnya polisi tersebut tidak berpakaian dinas, mungkin ketika melihat polisi itu yang ternyata berpakaian preman misalnya, si pencopet tidak akan berlari karena yang dilihat kan adalah pakaiannya. Nah, begitu sobat belajar. Sekarang kalau misalnya sobat belajar di rumah sedang menjawab pertanyaan soal, jadi harus dibedah satu-satu dulu supaya mengerti. Itu untuk tipsnya kalau misalnya sobat belajar lagi latihan belajar di rumah ya. Tapi kalau misalnya latihannya sudah memakai waktu, sobat belajar harus sudah di skimming. Jadi sobat belajar sudah hafal nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena sebetulnya pertanyaan di dunia sosiologi ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang berulang dan selalu kita jalani sehari-hari dan berkesinambungan sama kehidupan nyata. Jadi sebetulnya sobat belajar di rumah tidak perlu bingung lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebetulnya sudah kita jalani sehari-hari. Nah, begitu sobat belajar. Nah, gimana? Sampai dengan sesi kali ini, sobat belajar di rumah sudah mulai mengerti kan kalau misalnya apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyimpangan sosial tersebut? Tadi ada 4 faktor ya. Nah, kalau misalnya terus kita sudah latihan juga, latihan soal, ada 15 butir. Semoga sobat belajar di rumah sudah mulai mengerti dan memahami ya gimana nih cara menjawab jenis-jenis soal yang seperti Kak Abi tadi tampilkan. Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo kita belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!